Halo, jumpa lagi dengan saya Yofi Setiawan. Di vlog kali ini temanya adalah Movie Umi atau singkatan dari Movie Review with Me. Jadi di tema Movie Umi adalah saya mau ngajak kalian untuk review film-film yang menurut saya menarik dan mungkin bisa jadi referensi juga buat kalian. Nah, kali ini film yang mau saya bahas adalah The Mortuary Collection. Jadi karena ini lagi momennya Halloween di bulan Oktober di 2020, jadi mungkin menarik kalau kita review sebuah film horor yang baru saja saya tonton dan menurut saya menarik untuk saya referensikan buat kalian nonton juga gitu kan. Nah, kalau kalian tertarik dengan film ini dan lagi cari subtitle ya dalam bahasa Indonesia, bisa download subtitlenya bahasa Indonesia di website moviumi.id. Sebelum saya lanjut konten video ini, jangan lupa subscribe untuk kalian yang mau dukung channel ini. Saya akan terus bagiin film-film, konten-konten tentang review film, gadget, dan teknologi, dan mungkin banyak hal menarik lainnya juga yang menurut saya mungkin menarik untuk kita bahas di vlog ini ya, di channel vlog ini. Dan kita akan mulai review film The Mortuary Collection. The Mortuary Collection adalah film horror thriller yang dibintangi oleh Clancy Brown. Ini udah lumayan senior ya, Clancy Brown ini. Dan Caitlin Castor, yang ini cewek muda lah. Film ini dirilis pada 22 September 2019. Di masa pandemi, bukan di masa pandemi ya, 2019 ya, tahun lalu ya. Udah mulai dekat mau pandemi. Dan ini film yang menarik menurut saya untuk melengkapi masa Halloween kita di masa pandemi ini. The Mortuary Collection merupakan sebuah film yang diisi dengan beberapa cerita atau film pendek, yang mana kumpulan cerita pendek ini dikemas dengan baik menjadi satu film berdurasi 108 menit atau 1 jam 48 menit. Film ini dirilis pada musim Halloween di 2020 oleh Shudder, layanan streaming film horor. Jadi Shudder ini kayak Netflix, tapi kayak spesifik film horor gitu dah. Di Indonesia nggak ada, adanya entah mungkin di US kali ya. Nah, cerita ini adalah tentang seseorang bernama Montgomery Dark. Kita sebut aja Dark gitu, semoga saya nggak salah sebut Montgomery. Kita sebut aja Dark gitu. Dark ini diperankan oleh Clancy Brown tadi ya. Orang yang udah tua dan perawakannya agak serem. Dia adalah seorang yang bekerja di rumah pemakaman. Dia juga bertugas memberikan kata-kata atau pidato perpisahan untuk para tamu pemakaman. Dan pada kesempatan ini dia sedang menjalankan upacara pemakaman untuk seorang anak yang bernama Logan, yang meninggal di usia muda tentunya ya, masih anak kecil. Selesai upacara pemakaman, datanglah seorang gadis muda yang bermaksud melamar kerja sebagai staf pembantu di rumah pemakaman itu. Dark yang sudah lama bekerja sendiri, dia tentu saja semangat untuk mendapatkan staf pembantu. Gadis muda itu mengaku bernama Sam. Lalu Sam meminta Dark untuk memberikan beberapa cerita seram. Dan mulailah Dark menceritakan kisah-kisah menyeramkan yang dia dapatkan dari para orang yang dia makamkan. Jadi karena dia kerja di pemakaman, banyak orang yang meninggal, dia sering ceritain tentang kehidupan orang-orangnya ini, kenapa meninggal. Jadi dia punya banyak cerita lah untuk diceritain gitu kan. Cerita pertama, cerita pendek ya tadi, balik kita tahu ini film adalah film yang unik gitu, nggak kayak film horor pada umumnya. Ini adalah kumpulan cerita-cerita horor gitu loh. Cerita pertama dimulai dengan seorang wanita yang berada di sebuah pesta. Wanita itu kemudian masuk ke toilet dan sepertinya dia baru saja mencuri dari salah seorang tamu pria di pesta di tempat tersebut. Di dalam toilet dia mengeluarkan semua uang dari dompet yang baru dia curi. Kemudian dia berkaca dan ketika dia perhatiin ternyata itu kaca adalah sebuah lemari penyimpanan gitu. Dengan naluri malingnya tentunya, dia keluarin lah pisau untuk mencongkel kunci pintu kaca tersebut. Dan ternyata setelah susah payah dia congkel itu pintu, ternyata di dalamnya adalah seekor ada monster seram lah di dalam lemari tersebut ternyata. Dan kaget, dan akhirnya ternyata dengan susah monster itu, wanita itu pun ditarik masuk ke dalam lemari kaca tersebut. Itu cerita pertama, pendek banget, short, tapi lumayan ya, pemanasan lah ya. Cerita kedua adalah tentang seorang pria bernama Jack yang memiliki paras yang rupawan, ganteng gitu. Dan menarik lah buat banyak wanita gitu. Jack sedang mengedukasi kepada beberapa wanita tentang pentingnya menggunakan kondom sebagai pengaman ketika berhubungan seksual. Lalu Jack bertemu dengan seorang wanita bernama Sandra. Jadi ini kayak lagi di asrama gitu. Jack lalu mengajak Sandra pergi ke pesta yang akan diselenggarakan oleh Jack dan teman-temannya di asrama. Dan ternyata Sandra datang juga malam itu.
Lalu Jack mengajak Sandra ke kamarnya, dan seperti kalian tahu ada pria wanita berdua di kamar gitu kan. Lalu mereka berhubungan. Sandra mengingatkan Jack untuk menggunakan kondom sebagai pengaman, namun Jack tidak menggunakannya, nakal ya. Esok pagi Jack mulai merasakan ada yang salah dengan tubuhnya, kayak gatel-gatel gitu. Nah, dia panik, terus dia cek periksa ke dokter. Ternyata di periksa dokter, ternyata Jack itu hamil. Aneh ya, pria bisa hamil gitu kan. Lalu Jack panik, dia cari, telepon Sandra, bilang mau ngajak dia ketemu. Sandra oke. Terus akhirnya Jack minta alamatnya, terus Jack pergi ke rumahnya. Sampai rumahnya Jack itu ketemu orang tuanya gitu. Dan orang tuanya ngelihat kondisi Jack yang kayak udah hamil 9 bulan gitu, udah mau brojol. Padahal Jack baru, kejadian itu kan baru semalam gitu, cepet banget, jadi atau udah kembung gede begitu. Orang tuanya lihat Jack kayak begitu juga nggak terlalu kaget, dan malah manggil Sandra gitu kan. Dan ternyata Jack dibantu proses melahirkan karena udah nggak tahan gitu kan. Akhirnya melahirkan juga di rumah tersebut seorang anak yang keluar dari Mr. P, si Jack ini. Karena kata orang tuanya itu yang masuk dari situ, keluarnya dari situ gitu. Dan ternyata ya udah pasti karena keluarnya dari Mr. P itu parah, dan akhirnya Jack ya pasti dinyatakan meninggal lah. Dan kemudian orang tua Sandra ini bawa anaknya naik ke atas dalam ruangan, dan ternyata di ruangan tersebut ada banyak banget anak-anak bayi lainnya. Jadi itu bukan satu-satunya bayi. Dan ternyata sepertinya anak-anak itu datang dari hasil hubungan Sandra dengan banyak pria-pria yang dilaporkan hilang gitu, missing di sekitar tempat tersebut. Itu adalah cerita keduanya. Cerita ketiga, Sam bilang ini cerita Dark masih kurang nih. Dia minta cerita lain lagi. Oke, si dokter tantang, dia kasih cerita ketiga. Cerita ketiga ada seorang bapak bernama Wendell Owens yang depresi mengurus istrinya yang koma bernama Carol. Lalu dokter Kubler, ini dokter yang mengurus si Carol ini, menawarkan obat. Dia lihat Owennya kayak susah gitu, terus dia tawarin si Owen ini mau nggak dikasih obat yang kalau diminum oleh istrinya atau dikonsumsi oleh istrinya, maka ini obat bisa mengakhiri hidup istrinya seketika tanpa jejak gitu kan. Owen sesaat lalu Owen berpikir, dan akhirnya dia pikir boleh juga pakai obat ini. Terus dia makan malam bersama istrinya Carol, dan ketika dia makan malam dia sesaat memeriksa apakah bila istrinya masih memiliki kesadaran gitu loh, apakah istrinya itu koma nggak sadar gitu. Dia mau cek apakah istrinya ini masih punya kesadaran, bisa diajak ngobrol. Setelah yakin bahwa istrinya koma dan tidak sadar, Owen mencampurkan obat pada makanan yang kemudian dia suapkan kepada istrinya. Tiba-tiba istrinya memegang tangannya, kaget gitu, terkejut bahwa istrinya masih sadar. Owen segera membantu istrinya memuntahkan kembali makanan yang beracun yang baru saja dimakannya. Setelah memuntahkannya, kepala istrinya ambruk ke meja yang ternyata berdiri sebuah patung kelinci. Patung kelinci kecil gitu. Dan patung kelinci itu menancap tepat di mata sebelah kanan istrinya. Yang tersusul saja seketika membunuh istrinya dan bercucuran banyak darah gitu loh di meja tersebut. Dokter Owen kaget lalu menelpon dokter Kubler dan meminta saran. Lalu dokter tersebut bilang bahwa Owen harus segera membuang jenazah istrinya ke tengah laut. Owen kemudian memutilasi kaki jenazah istrinya untuk bisa dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian Owen menyeret kotak itu masuk ke lift untuk dibawa turun. Namun ternyata lift macet dan Owen tidak bisa keluar. Di dalam lift, Owen melihat tiba-tiba ada kotak yang berisi jenazah istrinya tersebut terbuka, dan kemudian jenazah istrinya dalam kondisi mengenaskan memeluk dan mencium Owen keluar dari kotak itu. Dan kemudian polisi datang, membuka lift yang baru saja macet. Ternyata Owen sudah tidak sadarkan diri, seperti sudah gila, dan sepertinya dia baru saja berhalusinasi di dalam lift tersebut. Ternyata yang tadi kita lihat itu seperti halusinasi ya si Owen. Kemudian Owen menjadi pasien di rumah sakit jiwa. Selanjutnya saya mengatakan pada Dark bahwa di dunia nyata, ini kan soal saya mendengar cerita Dark ini seolah kayak orang jahat, pesannya itu ya, message-nya sama, orang jahat itu akan mendapatkan hukuman dalam kehidupan gitu loh kalau dia jahat. Tapi saya nggak setuju dengan Dark. Saya mengatakan pada dunia nyata, orang jahat sebetulnya selalu menang, tidak seperti cerita-cerita Dark di mana orang yang jahat selalu kalah dan menerima hukuman dari hasil perbuatan jahatnya. Sam kemudian mengakui bahwa sebetulnya ia tidak datang untuk melamar kerja.
melainkan untuk bertemu dengan Logan. Nah, ternyata dia bohong nih. Ternyata dia bukan untuk lamar kerja, mau bertemu Logan. Jenazah anak laki yang baru saja menjalankan upacara pemakaman. Cerita keempat adalah cerita si Sam ini gitu. Jadi giliran Sam yang cerita kali ini, bukan Doug lagi. Cerita keempat adalah tentang membunuh babysitter. Kelihatannya ini merupakan sebuah film pendek dirilis pada tahun 2015 dengan judul The Babysitter Murders. Disutradarai oleh orang yang sama dengan film ini ya. Dibintangi tentunya oleh orang yang sama, Caitlin Castor. Cerita ini mengisahkan seorang babysitter yang mengurus anak pria bernama Logan. Sam mengurus Logan yang ditinggal orang tuanya bepergian. Kemudian di malam itu beredar berita di televisi bahwa ada banyak pelarian dari rumah sakit jiwa akibat mati lampu. Dan salah satu pelarian adalah pembunuh berantai anak-anak yang tentunya cukup berbahaya. Sam tidak memperhatikan berita di televisi tersebut. Lalu tiba-tiba Sam lihat ada seorang pria yang kondisinya udah terluka gitu di mukanya. Dia kaget, ada pria masuk ke dalam rumahnya. Terus Sam habis-habisan melawan pria tersebut gitu loh, karena dia khawatir mungkin Logan gitu ya bisa jadi korban. Lalu akhirnya Sam setelah berkelahi habis-habisan, Sam ini akhirnya berhasil menjatuhkan televisi ke muka si pria tersebut sampai mukanya hancur karena televisinya pecah gitu kan, televisi zaman dulu gitu loh, bukan televisi LED zaman sekarang yang bahannya kaca gitu, bahaya makanya. Dan ternyata kemudian orang tua dari Logan pulang rumah akhirnya dan meriksa seisi rumah, dan akhirnya ketemu mayat pria tersebut dalam kondisi mengenaskan yang mukanya ketimpa televisi hancur, dan ternyata pria itu adalah Sam. Nah, ini plot twistnya. Jadi ternyata yang tadi kita kira cewek itu adalah Sam, ternyata Sam itu adalah si cowok ini yang udah luka-luka. Dia ternyata adalah babysitter yang sebenarnya. Dan Sam ini ternyata adalah orang gila yang pelarian itu, yang pembunuh berantai anak-anak, dengan julukan The Tooth Fairy Killer, atau dengan nama asli Caitlin Fisher. Dia nama aslinya itu bukan Sam, tapi melainkan Caitlin Fisher, si cewek muda ini. Ya, tentu saja julukan tersebut adalah karena Caitlin selalu mengambil gigi dari para korbannya, anak-anak. Dan Caitlin datang ke pemakaman karena ingin mengambil gigi dari jenazah Logan. Khawatir bahwa Doug akan menceritakan kisahnya sebagai pembunuh berantai, maka Caitlin menusuk Doug dengan pisau. Maksudnya dibunuh gitu ya. Namun ternyata Doug bukanlah manusia biasa. Caitlin pun lari berusaha keluar dari rumah tersebut. Begitu sampai di pintu, dia coba lompat keluar dari pintu, ternyata dia malah masuk kembali ke dalam rumah tersebut. Dia balik lagi, dia balik, lihat belakang, bisa keluar gitu kan, dia lompat lagi, ternyata malah masuk lagi. Jadi ini semacam misteri lah, rumahnya ternyata mistis juga gitu. Dia nggak bisa keluar dari rumah tersebut jadinya. Ternyata rumah itu pun bukan rumah biasa. Caitlin terjebak dan tidak bisa keluar dari rumah tersebut. Doug menjelaskan bahwa dia dulunya pun seperti Caitlin, dan kemudian menjalani masa hukumannya terkurung di rumah itu sebagai pengurus rumah pemakaman tersebut. Dan kali ini Caitlin akan menggantikan tugasnya. Dia kemudian menjahit wajah Caitlin yang hancur, yang sepertinya merupakan hukuman akibat dari apa yang Caitlin lakukan pada korbannya terakhir, si Sam itu ya. Doug kemudian melangkah keluar dari rumah yang sepertinya udah lama mengurung dirinya tersebut. Namun ternyata seketika Doug menguap setelah keluar dari rumah tersebut. Dan kemudian tentu saja Caitlin menjadi penerusnya sebagai pengawas rumah pemakaman tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah film ini cukup seram? Menurut saya ini filmnya cukup bagus, ada plot twist ya, dan kalau kalian tonton akan seru sih kalau menurut saya. Jadi itu aja mungkin review saya tentang The Mortuary Collection. Ini merupakan film horor yang unik karena potongan-potongan cerita pendek ini digabungkan menjadi satu film gitu, yang nggak seperti film horor pada umumnya. Bisa menjadi salah satu referensi film di Halloween 2020. Kalian tonton dan mungkin kalian komen setelah tonton film bagus atau enggak, atau mungkin kalian udah pernah nonton. Jangan lupa komen di bawah. Dan itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye.